Gold udah sampai di 3.150. Kalau misalnya kalian nonton video gue yang target Q2, harusnya bisa dapat setup di area-area ini. Karena ini ada area yang sangat penting. Pertanyaannya, apakah setelah ini kita akan mengejar all time high lagi? Atau masih ada area di bawah yang mau dikunjungi? Atau bahkan koreksinya lebih dalam? Karena banyak yang memprediksi bahwa koreksi pasca all time high, dan terutama ketika semua orang udah FOMO, disitulah momen market untuk distribusi. Langsung kita tonton. Oke guys, balik sama gue William Sudana, dan di video kali ini kita akan membahas perjalanan XAUUSD di minggu ke-3 bulan Mei. Oke. Memang belakangan ini kayak hampir 2 minggu ya, kayaknya gue nggak update karena memang lagi sibuk banget, sehingga nggak punya cukup bandwidth untuk ngupdate konten. So, thank you buat kalian yang udah nyariin, bahkan nanyain kapan lagi ada update. So, sekarang ada waktu untuk mengupdate. Mari kita update perjalanannya di minggu depan. Alright, langsung aja buat kalian yang baru tahu channel ini juga. Di sini gue gak menawarkan apa buat kalian ya. Dari sisi total VIP, titip dana itu enggak. Jadi kalau misalnya kalian di Japri atas nama William Sudana udah menawarkan titip dana, definitely itu scam. Oke, karena itu bukan service yang gue berikan buat kalian. Oke. Buat kalian yang mau teman-teman juga bisa mampir nikmatin konten member only ini. Ada di sini 1, ada 2, 3, dan bisa tonton semuanya di sana. Ada update untuk podcast yang bisa kalian tonton juga mengenai psikologi trading. Jadi langsung aja tanpa panjang lebar kita masuk ke dalam analisanya. Oke. Pertama gue bongkar dulu dari sisi minggu depan itu kita nggak akan punya begitu banyak news ya. Jadi relatively santai minggu depan di tanggal 19 sampai 23 Mei. Tapi yang terjadi minggu ini adalah kita punya CPI ya. CPI yang angkanya itu 2,3% dan semakin mengarah kepada target the Fed. Yang ini artinya di mana sekarang rata-rata negara-negara lain atau kontinen-kontinen lain udah mulai menurunkan suku bunga. Cuman Amerika aja yang belum menurunkan suku bunga gitu. Even China pun udah menurunkan suku bunga gitu. Ini yang menjadi signal gitu buat Trump, karena Trump udah berulang-ulang mengatakan, hey ayo Powell turunin suku bunga gitu, tapi belum kunjung juga Powell mau menurunkan suku bunga gitu ya. Di sini jadi 2,3% secara inflasi udah mulai menurun ya, angka yang diinginkan The Fed kan 2%. Jadi dari 2,4 dia turun ke 2,3% kayak gitu. Even di sini kita belum ada jelas PCE ya, oke. Tapi anyhow itu yang terjadi. Apa manfaatnya, apa dampaknya kepada market? Kalau kita ngelihat penurunan gold yang drastis dari pucuknya itu sekitar 3.600 ya. 3.600, di sini 3.500. 3.500. Dia drop sekarang ada di angka 3.200. Bahkan kemarin sempat mencapai ke angka 3.120. Jadi kalau misalnya kalian nonton video yang gue bahas tentang target price Q2, harusnya kalian dapat di area di sini nih. Karena ini udah area yang udah kita marking. Bahkan kalau kalian ingat perhatiin area ini pun ini ya, ini area yang hijau ini itu udah di marking dari jauh-jauh hari. Makanya seharusnya sih dapat nih. Karena gue pas ngeliat di sini pun masuk area sini, gue dapat area 31.an, 31.20, kemudian TP di 3150 itu easily satu hari cepet ya. Itu dapat banget quick one 300 pip itu dari situ aja. Dia reject di sini karena ini area base abis pasca rally base rally ya. Makanya ini aja area kencang. Ada fair value gap juga, tutup lagi. Jadi pergerakan di sini walaupun kita tahu bahwa minggu lalu itu terjadi anomali down dan udah diprediksi ya. Kayak bentuknya kayak gini. Dari Senin udah mulai weekly-nya anomali down, kejar ke bawah, dan dia baru rebound itu naik di hari Kamis ya, sesuai dengan timing targetnya. Bahkan di grup pun gue udah sempat bilang bahwa Kamis kita bakal naiknya mungkin di hari Kamis, sesuai dengan timing targetnya. Di hari Kamis pagi gue juga bilang ke grup juga timing target ini akan berjalan
Karena mau behaviornya adalah walaupun weekly itu udah anomali down, tapi di timing target dia akan bergerak ngikutin timingnya. Dan itu yang terjadi di timing targetnya weekly di hari Kamis, dia ngejar ke atas gitu. Dan kalau ngomongin hari Jumat, memang gue bilang juga dia akan berbentuknya perahu kecil aja dalam range-nya hari Kamis ya. Karena di awal-awal pagi dia udah hit atasnya, tugas kelar gitu. Selebihnya tinggal bolak-balik aja, dan benernya dia bolak-balik doang di area di sini. Oke. Nextnya mau kemana? Kita lihat pergerakan di sini. Kalau misalnya kita berkaca kepada setupnya, di sini gue udah bilang ini masih, jadi gue nggak menghapus ya pergerakan yang sebelumnya, tetap masih ada di sini. Oke. Di sini ada rally base rally nih. Di sini ada rally base rally. Oke. Kemudian terjadi break di sini. Ini kan bentuk setup CB1. CB1 di daily ya, dia ke bawah dulu ke area 127.232, kemudian reject lagi ke atas ke maksimum di sini nih, area udah premium sell. Kemudian dari situ dia turun ke bawah, sekarang udah kena 118 ya. Sempat reject nih, ada 3510 kan angkat di sini ya. Area di sini kan sakral nih. Makanya nih area yang udah kita marking dari jauh-jauh hari nih di sini, area ini. Oke, pas dia reject ke atas. Sekarang kemana? Karena dia udah dapat 1018 ya. Sedangkan kalau misalnya kita coba kita tarik di sini, anggaplah ini ada low ya, ini low valid. Mana nih kok nggak ada? Ini area low valid ke sini. Nah, sekarang udah masuk ke dalam area golden ratio-nya ya. 31613113 gitu. Apakah dia akan kembali tes lagi sekali lagi? Bisa jadi. Siapa tahu dia bisa sampai ke 3069 ya kan? 13 belum kena sama 3069. Yang dimana ini jadi area premium buat buy nih. Nih ada satu fair value gap lagi yang disisakan di daily ya. Tapi kalau kita perhatikan di weekly-nya, kita juga masih punya utang lah sebenarnya. Nah, ini area base. Ini area base yang kalau dia mau hit sekali lagi ke sini. 3087 berarti areanya di sekitar, tunggu bentar, kok nggak masuk. Nih di sini. Di daily-nya tuh di sekitar sini ya. Nih, ada di sini nih. Ini ada tadi area yang tadi kita marking. 3087 sampai 3034. Which ini adalah area fair value gap terakhir. Karena kalau misalnya udah dia nge-break 2954 ini, ya menurut gue sih tendensinya untuk retest dan jatuh lagi ke bawah gitu ya. Dimana apa mungkin terjadi? Mungkin aja sih. Adapun mungkin yang berkata, hey, Will ini ada double top loh. Ya kan, salah klik. Ini double top loh, ya kan. Kalau kita mau coba ukur double headnya gini ya. Nah, ini kan. Nah, ini neckline kan? Ini kan neckline. Nah, kalau ini sekarang baru break, ya kan dia baru break neckline nih. Berarti dia akan coba retest. Ya kan ini pas di neckline nih hari ini. Kemudian dia mau ke bawah lagi gitu. Ya, kira-kira bisa ke 3022. Yang dimana ya ini fair value gap yang ini nih. Ya, fair value gap yang ini. Gitu. Jadi ada confluence-nya nih. Kalau bisa kita ngeliat by pattern. Tapi secara struktur kita masih bisa melihat bahwa ini masih bullish. Oke, masih bullish. Ya. Hanya banyak coretan di sini. Outlook tetap bullish ke atas, maka itu kita masih punya area pantau-pantau gitu. So kalau kita tarik ke sini ya, ini di sini. Oke. Nah, di sini nih. Gimana sih areanya? Nah, kalau misalnya kita ngelihat di sini ya, di sini masih valid ya, 31 3100-an. Masih di area di sini nih gitu. Tapi kalau dia misalnya pun dia break ke bawah begini dengan nyisain wick kemudian naik lagi ke atas karena ini udah menjadi area premium buy ya, why not gitu. Sama kayak bentuknya kayak begini nih, yang ini dia cuman nge-wick aja masuk, kemudian ngambil sell side liquidity yang di sini, ngambil yang di sini sell side liquidity, oke. Terus kemudian dia naik lagi ke atas gitu. Kenapa sih ada rejection di area di sini? Karena kalau misalnya diperhatikan di weekly ya, ini area gap,
fair value gap juga nih di sini ya. Nih fair value gap. Dia ngambil zrep, reject lagi ke atas. Oke. Diperhatikan di sini di sisi weekly dia udah membentuk close bearish di sini candle, oke. Sesuai dengan bentuk hukum jika untuk next week ini adalah bearish down, tapi kita melihat ada rejection yang kuat di sini. Maka secara otomatis sih RPS minggu depan akan kebalik ya. R1-nya pasti akan ada di atas, S1-nya pasti akan ada di sini. Maka itu kita akan pantau pergerakan di time frame kecilnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita ngelihat di sini di daily ini masih ada, kan tadi kita udah bilang dia udah kena 1618359 ya. Maka penentuannya kalau menurut gua kita turun ke bawah lagi, apakah dia akan maju lagi ke atas atau tidak. Oke. Kita turun di H4, kita melihat di sini masih ada gap yang belum ditutup. Ini pasca hari Senin kemarin ya. Dahsyat. Senin kan? Dari gap ini pertanyaannya adalah apakah gap ini akan tutup dalam waktu dekat? Oke. Sekarang kita ngelihat dari sisi strukturnya, ini adalah drop, base drop, base drop. Ya, di sini sekarang kita ini lagi ada di posisi base yang ini. Saat dia masuk ke di sini nih, dia reject lagi ke bawah. Tapi sayangnya memang yang terjadi low ini tidak berhasil ngebreak low yang ini. Ya, harusnya kalau misalnya kita melihat market ketika dia masuk ke area base yang ini, ekspektasinya dia akan ngebuat break low lagi. Tapi ternyata tidak. Dia terhenti di sini pasca dari kenaikan yang ini. Walaupun kenaikan yang ini sebenarnya ya bisa jadi kita mau kategorikan dia sebagai break belum gitu. Karena ini kan begini bentuknya ya. Begini ke belakang, di ke sini. Nah, kita lihat lagi tanda-tandanya di time frame bawah. Kalau kita perhatikan dari pasca dia masuk ke area, ini kita tandain dulu deh ya. Ini di sini ya. Order yang di sini yang diambil nih. Nih, supply yang di sini. Turun ke bawah, oke. Pasca di sini dia masuk, kemudian di sini ada base kecil yang dia terjadi setup CB1 retest, oke. Maka itu di sini kita ngelihat kebentuk nih area CB1-nya ini merah, area di sini ya karena ini closingnya dia retest ke area di sini, dia turun lagi ke bawah. Dan udah sampai ke area 2618 ya. Nah, yang menjadi sekarang persimpangan adalah apakah supply yang di sini, nih, kotak yang biru ini nih, akan bisa menahan. Kalau misalnya dia berhasil break begini, terjadi candle biru seperti ini, ya, maka berpotensi terjadinya gagal. Sekitar 3222 lah ya kalau menurut saya 3222. 3222 dia close body kayak gini, maka kebentuk nih setup CB1 buy-nya. Yang dimana dia akan berpotensi untuk kejar ke area yang atas. Area yang atas yang ini. Maka kenaikannya bisa gini, dia turun ke bawah untuk naik ke atas, tutup gap, baru ke sini. Oke. Karena kalau misalnya diperhatikan ini akan jadi, ini masih ada fair value gap juga di sini ya. Maka bisa jadi areanya di sini dulu paling. Tunggu. Draw di sini. Drop bawah. Ya. Area di sini. Dia tutup gap ke atas. Naiknya. Ya. Yang dimana kalau masuk area di sini 3332 ini berarti ya masuk lagi ke area sini. Nih, kalau di sini nih 786 lagi. Tapi apakah kalau sampai sini ya kecenderungannya sih bisa ngejar ke atas lagi ya. Gitu. Maka itu ini lagi persimpangan banget nih gitu. Kalau misalnya di H1-nya dia nggak berhasil nembus lagi,
nggak berhasil nembus area kotak ini nih, saya ganti warnanya jadi warna ungu ya. Kalau dia nggak berhasil nembus kotak warna ini, maka akan kejar bawah dulu. Kayak mana? Ya, sampai sini 3095. Cocok tadi kan area kita juga 30 segitu kan ya. 30 segini nih. Ini udah maksimum nih. Kalau berhasil dia mentok di sini, ya udah. Artinya kalau misalnya kita dapat rejection di area di sini 3205 ini, atau enggak di base di sini ya sampai titik ini 3231 nih dia nggak berhasil ngebreak ini, maka ini patokannya saya di sini sih nih, di sini nih. Nah, nih mentoknya nih. Kalau dia nggak keluar dari 618 ini, dia akan ke atas lagi. Gitu. Tapi kalau nggak ketahan, maka paling nggak target utamanya yang pertama ya yang ini 3155. Kemudian nextnya adalah 3143. Ini jadi target saya di sini. Ya 3143. Nah 3143 tuh area penting juga. Nih. Sini nih 3143. Nah sini nih. Ya previous resistance. Kemudian nextnya adalah 3120. Baru habis itu 3095. Perjalanan panjang. Karena pun ya kalau diperhatiin nih, ini perhatiin dikit pergerakan di sini. Ini compression diserot abis. Ini compression bisa lagi diserot abis. Tapi kalau misalnya dia berhasil break ini, ya kan naik ke atas. Kira-kira seperti itu skenario perjalanan kita. Yang mana yang akan terjadi, yang nggak tahu juga. Yang hanya kita bisa sediakan adalah skenario perjalanannya untuk jadi kita pantau. Intinya kalau misalnya dia berhasil break ke sini, dia akan coba tutup gapnya. Gitu. Dari sini dia akan turun lagi. Akan bertahan sih. Ya. Tapi pun kalau kita perhatikan, range daily ini pun udah sangat tinggi. Oleh karena itu, ya gua 100 pips, 200 pips bisa kita bungkus dulu daripada jadi abu lagi. Atau kalau misalnya areanya nggak masuk ke dalam setup kalian, ya jangan. Oke. Kalau gue juga pengen ingetin buat kalian yang mau coba FX udah tersedia di MT5 MetaTrader 5. Caranya gimana? Kalian bisa mampir japri gue di Telegram atau nggak klik link di bio di bawah di video description, open MT4-nya ZFX, kemudian japri gue di Telegram @WilliamSudana. Lalu lu bisa request MT5-nya dengan menginformasikan akun MT4-nya. Karena semuanya masih by request khusus. Oke? Oleh karena itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa di-share dan di-subscribe.